Mohon izin perkenalan, saya Kumako Pranama dari Saya Zaini Gustiana. Saya Riza Aryani, Bu. Kami di sini ingin mengerjakan tugas dari mata pelajaran teori administrasi publik. Kami dari Universitas Profesor Dr. Hasairin Sarjana Hukum Bengkulu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Kami ingin menanyakan tentang 6 dimensi administrasi publik yang Ada di Puskesmas. Ada. Sebut atas ini. pada dimensi kebijakan Bu, kebijakan apa saja kebijakan utama yang tidak yang diterapkan di Puskesmas. Kalau kebijakan yang pertama sekali adalah disiplin, Disiplin. ya disiplin, karena ini menyangkut dengan pelayanan, ya kan? Puskesmas ada pelayanan untuk masyarakat. Itu pertama sekali disiplin saja. Setelah itu untuk kebijakannya kita menyesuaikan dengan program-program yang ada di Puskesmas. Kita punya aturan-aturan ya, aturan-aturan SOP kita punya. Apa kebijakan tersebut sudah dilaksanakan sesuai rencana? Sudah. Sudah. Ya, kalau enggak ya enggak jalan ya sampai sekarang enggak bisa jalan, enggak bisa jalan program di Puskesmas pelayanan. Kalau pelayanan tidak jalan mengecewakan masyarakat, dapat kurang. Pada dimensi organisasi Bu, apa saja struktur organisasi di Puskesmas? Di Puskesmas ini punya struktur organisasi. Strukturnya itu tadi struktur kepegawaian kita punya. Terus kita juga punya SOP, kita punya visi misi, alur itu kita punya, alur pelayanan. Bagaimana alur pelayanan itu ke poli A, poli B, apalagi kita sekarang ini namanya poli itu namanya itu ya ke klaster. Jadi klaster. Ya, jadi klaster 1 apa alurnya, klaster 2 ada. Jadi kita punya semua untuk struktur organisasi itu kita punya. Lanjut Ibu, dimensi manajemen. Apakah Puskesmas memiliki rencana kerja tahunan? Pasti punya. Kalau nggak punya rencana kerja, di mana mau jalan? Iya kan? Gimana mau jalan gampang lah jalannya kalau nggak punya. Jadi kita di akhir tahun itu kita sudah membuat namanya RUK, Rencana Usulan Kegiatan. Itu sudah punya. Jadi nanti rencana kegiatan di Puskesmas ya. Rencana Puskesmas itu baru nanti yang membuat adalah penanggung jawab masing-masing program. Karena di sini sesuai struktur tadi ya, kita punya struktur ada penanggung jawab KIA, penanggung jawab anak, itu ada di klaster. Jadi klaster 1 apa di sana ada KIA, ada gizi, ada klaster 2 itulah isinya tadi ya program. Masing-masing mereka membuat usulan kegiatan yang namanya RUK untuk 1 tahun. Setiap bulan baru dia membuat RPK namanya, rencana pelaksanaan kegiatan pada setiap akhir bulan. Jadi kalau mau belanja dia di tanggal ibu sudah punya kebijakan, setiap tanggal 25 sudah mulai memasukkan RPK. Dasar RPK tadi melihat tadi RUK tadi yang 1 tahun tadi. Jadi dipecah. Karena apa? Per November itu kegiatan sudah selesai kecuali di Desember kita hanya melaksanakan kenapa syarat untuk puskesmas ini paripurna. Iya. Akreditasinya paripurna. Jadi sebenarnya itu harus ada semua. Bagaimana SOP di Puskesmas? Pasti punya SOP, nggak standar kerja, ya. Jadi kita punya SOP. Jadi kita akreditasi itu, ya kalau Puskesmas itu kita bekerja baik dokter mau bidan perawat semua kegiatan apalagi yang dengan tindakan itu harus punya standar operasional. Contoh nyuntik aja itu apa SOP-nya. Jadi semua
keamanan puskesmas ini adalah programnya baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Jadi ada SOP untuk kegiatan di luar gedung, ada SOP kegiatan di dalam gedung. Jadi itu punya. Kalau nggak punya, kemarin SOP nggak ada paripurna. Karena SOP bisa dapat paripurna, nggak SOP. Dimensi moral dan etika. Bagaimana tindakan puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada pasien? Ibu orangnya maunya ini ya apa nama mau perfect. Ibu ini orangnya mau perfect, semua mau bagus ya. Attitude itu nomor satu. Jadi ibu ini sudah masuk kategori kehidupan yang tua ya, karena itu lahir di tahun 60-an. Jadi kalau kami zaman dulu sekolah SBK itu nomor satu. Kalau zaman sekarang kan kurang, tapi ibu masih menerapkan itu. Memang mungkin tidak bisa semua mungkin nggak bisa terima, tapi ibu harus terima. Itu tadi. Pertama, kalau dia tidak disiplin, bagaimana dia dengan pelayanan? Dengan pelayanan 3S, senyum, sapa, itu harus ada, sopan, itu diterapkan di sini. Jadi jangan ibu menerapkan di sini, jangan pernah jadi orang sombong. Kalau jadi orang sombong, jangan jadi tenaga kesehatan, ya kan? Kalau mau jadi tenaga kesehatan, kalau sombong nggak bisa. Jadi jangan jalan dagunya di atas, diterapkan dengan. Jadi pertama pasien datang, senyum. Kalau kita sudah senyum, orang pasti enaknya kan. Sudah kita sapa, lalu dengan sopan itu yang kita lakukan untuk semua. Alhamdulillah mereka ikut semua, karena dia takut ibu ini marah kata orang baik. Tapi bukan marah, tapi ibu orangnya ibu tidak bisa dia. Ibu tidak bisa. Jadi ibu dengan mahasiswa ibu tugas. Jadi satu lagi, jangan pernah mempersulit orang, apalagi pasien. Kalau dia lagi sakit darurat, nanti dengan masalah pendataan masuk ke ruang tindakan, layani baru. Jadi seperti itu. Jadi ibu mengutamakan itu adalah hak-hak pasien dan tidak juga merugikan tenaga kesehatan, tidak. Tapi karena kita ini pelayanan nomor satu ya pelayanan. Lagi seperti itu masih ada orang protes. Nggak mau kan, apalagi ini sekarang sistem orang sekarang kan nggak bisa zaman dulu. Berobat ke puskesmas, daftar, langsung dapat kartu, dapat dokter langsung berobat. Sekarang nggak bisa. Datang ditanya apa dulu? Sudah mendaftar di PCKM. Apa ya? Kalau kamu yang muda ditanya langsung aja, oh iya mana? Oh belum, ini nanti kami download. Kalau yang tua 50 ke atas apa jawabnya? Nggak ada HP. Jadi dia mau berobat, kami tidak ada HP ibu. Artinya punya anak, pulang untuk HP anak. Hanya sudah tuh, belum di download. Nah, bantu download. Kalau download kan butuh pulsa, setidaknya 5.000. Nggak ada. Nah, itu tadi itu sangat ini, tapi kan kita bantu. Tapi tidak semua pasien juga mau yang seperti itu. Susahnya, biar Pak lain aja. Padahal dimanapun puskesmas sekarang 20 puskesmas supervisi waktu sudah seperti itu pakai PCKM. Jadi itu ada juga kendala-kendala seperti itu. Jadi kita semaksimal mungkin kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kata Pak Wali, kalau masyarakat disolong berarti mengganggu keamanan Pak Wali. Jadi kalau ibu sifatnya yaitu sebisa lagi kita bantu pasien masyarakat, kita bantu terutama wilayah puskesmas yang ada di Bandung. Baik Bu, di sini apakah kondisi lingkungan di sini sudah sesuai untuk menjalankan aktivitas pelayanan di puskesmas ini Bu? Kalau gedung, kalau sebenarnya sesuai itu, kalau melihat gedung mungkin ada ruang-ruangan tapi disesuaikan. Kalau kondisi gedung ya disesuaikan. Tapi kalau untuk kenyamanan karena sudah disesuaikan ya diposisikan jadinya nyaman. Kan yang kebersihan yang penting sekali. Kalau orang datang ke rumahnya kotor, orang sakit datang melihat kotor susah kan? Dia dalam tapi kan bersih kan, nyaman kan?
Terus Bu, bagaimana untuk pengelolaan limbah medis di sini? Kita pakai pihak ketiga. Yang ketiga. Ya, pihak ketiga, bayar pihak ketiga. Karena itu ada penanggung jawabnya itu dari tenaga listrik. Jadi kita sudah menyiapkan. Berarti emang ada khusus orang yang bersihkannya? Bah, ada. Oh, kebersihan puskesmas. Limbah. Oh, limbah. Berarti untuk limbah medis. Iya, iya. Limbah medis pihak ketiga. Bu kira kebersihan puskesmas juga kita punya CSR. Kalau itu pakai limbah medis, limbah medis kita pihak ketiga. Kita untuk apa? MOU dengan pihak ketiga kita bayar. Untuk jumlah pasiennya Bu, perharinya itu apakah udah sesuai kapasitas Bu? Kalau puskesmas ini sebetulnya kunjungan pasien itu kalau bisa tidak ada. Ya, kapitasinya boleh tinggi, tapi kalau kunjungan kalau bisa tidak ada. Kenapa? Puskesmas ini adalah tempat preventif. Preventif apa? Mencegah. Iya. Kita mencegah, makanya ada kegiatan puskesmas ini. Kegiatan di luar gedung itu melakukan penyuluhan, macam-macam kegiatan untuk masyarakat, memberikan penyuluhan, memberikan ini biar mereka tidak sakit. Itulah tenaga prokes ada menjual program kesehatan, mencegah jangan mereka sakit. Jadi kalau bisa mereka itu kapitasinya sebanyak-banyaknya, tapi yang sakit sesedikit-sedikitnya. Jadi kalau dikatakan sudah mencukupi, puskesmas tidak mengharapkan orang sakit. Jadi kami rata-rata itu 20 pasien. Kalau bisa kurang lagi. Kalau banyak pasien kapitasinya 6.000, misalnya pasien berobat 3.000 sebulan, berarti program kami nggak jalan. Prokesnya nggak jalan. Iya. Ya, preventifnya nggak jalan. Jadi rata-rata ya 20, boleh dikatakan rata-rata itu paling banyak 20 sehari. Per hari. Ada lagi? Mungkin hanya itu Bu. Iya. Hanya. Terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan. Terima kasih telah membantu tugas kami Bu. Ya, mudah-mudahan Ya. sukses. Iya. Kami mohon maaf apabila ada saran Bu Iya. atau kurang kesopanan kami di sini. Sudah sopan. Yang penting sukses. Kalau jadi orang sukses tidak ada sopan. Iya. Ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Ya.